Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Statistik. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya untuk melakukan uji validitas. Perlu teman-teman ketahui sebelumnya, syarat-syarat untuk menguji validitas terhadap kuesioner yaitu R hitung harus lebih besar dari R tabel. Yang mana R hitung ini dihasilkan dari hasil olahan data kuesioner tersebut. Nah, untuk R tabel ini saya menggunakan R tabel product moment. Nah, ini ya R tabelnya. Nah, ini teman-teman R tabelnya. Di sini nilai R tabel product moment. Balik lagi. Yang paling penting ini ya, teman-teman. R hitung harus lebih besar dari R tabel, yang mana ini syarat-syarat untuk menguji validitas sebuah kuesioner. Langsung saja ke data Excel. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya mempunyai kuesioner sejumlah 22 kuesioner, yang mana saya menyebarnya terhadap 20 responden, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui sebelumnya, setelah teman-teman menyebar kepada responden, yang mana data mentah dari hasil sebaran tersebut masukkan ke Excel. Selanjutnya coding terlebih dahulu oleh teman-teman sehingga berupa angka-angka seperti ini. Di sini saya menggunakan skala Likert ya, teman-teman. Lanjut. Di sini kan saya mempunyai 22 kuesioner yang akan diuji dan saya menyebarnya ke 20 orang. Yang mana untuk syarat validitas tadi R hitung harus lebih besar dari R tabel produk moment. Harus ingat-ingat ya, teman-teman. Tadi kan saya menyebarnya ke 20 responden. Nah, lihat di nilai produk moment atau R tabel. Di sini untuk N ini adalah jumlah responden. Nah, di sini tadi saya kan 20. Nah, 20. Ini 20. Untuk nilai produk moment atau R tabelnya sejumlah 20 responden yaitu 0,444. Di sini saya menggunakan taraf signifikannya yaitu yang 5%, teman-teman ya. Untuk responden 20 orang yaitu 0,444, teman-teman. Langsung saja ke data Excel tadi. Nah, setelah teman-teman mengcoding seperti ini, selanjutnya teman-teman input data Excel ini ke SPSS. Mari kita buka SPSS-nya ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah saya input data dari Excel tadi ke SPSS. Tuh, sudah saya input ya, teman-teman. Untuk cara penginputan data ada video sebelumnya ya, bisa dicek oleh teman-teman sendiri. Lanjut, kita uji validitas. Untuk uji validitas di sini ada yang namanya analyze. Teman-teman bisa klik analyze. Nah, untuk teman-teman yang memerlukan, monggo dicatat ya biar tidak lupa. Klik analyze, terus di sini ada correlate. Nah, di sini ada bivariate. Sekali lagi, untuk uji validitas teman-teman klik analyze. Selanjutnya ada correlate, di sini bivariate. Langsung klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Selanjutnya, tadi sini kan jumlah kuesioner atau pertanyaan teman-teman. Langsung CTRL atau copy, pindahkan ke tabel ini. Untuk option style, bootstrap dan yang tiga ini tidak perlu diubah ya, teman-teman. Yang paling penting harus diperhatikan yaitu ini, Pearson, karena di sini kita memakai Pearson product moment. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu untuk hasilnya. Nah, sudah muncul ya, teman-teman. Di sini hasilnya. Nah, ini pertanyaan 1, 2, 3 sampai ke 22. Untuk lihat nilai R hitungnya di sini ya, teman-teman. Nah, di total di sini ada Pearson correlation. Nah, ini R hitungnya ya, teman-teman.
Tuh, ini R hitung. Perlu teman-teman ingat kembali persyaratan uji validitas yaitu R hitung harus lebih besar dari R tabel. Yang mana R tabel untuk 20 responden ini adalah 0,444. Nah, gitu ya teman-teman. Kita lihat kembali di hasil olahan ini SPSS. Untuk pertanyaan pertama, di sini R hitungnya adalah 0,539. Nah, 0,539 ini berarti lebih besar dari 0,444 ya, teman-teman. Berarti untuk pertanyaan pertama atau ke-1 ini valid ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang nomor kedua. Nah, untuk R hitung pertanyaan nomor 2 ini 0,364. Nah, ini tidak valid, teman-teman ya. Karena apa? Karena tadi R hitung itu harus lebih besar dari R tabel, sehingga dinyatakan valid. Tetapi ini kurang dari R tabel, yang mana R tabel untuk 20 orang yaitu 0,444. Nah, di sini kurang dari 0,444, yang mana hasilnya 0,364. Berarti tidak valid pertanyaan kedua. Lanjut pertanyaan ketiga. Nah, di sini pertanyaan ketiga di sini hasilnya 0,154. Nah, ini juga sama, teman-teman, tidak valid karena kurang dari R tabel, yang mana R tabelnya tadi 0,444. Ini lebih kecil dari 0,44. Selanjutnya, jadi 2 ya tadi teman-teman yang tidak valid, pertanyaan 2 dan pertanyaan 3 tidak valid. Selanjutnya pertanyaan 4 ini 0,461 valid. Terus ini nomor 5 0,589 valid. Nomor 6 0,544 valid. Ini valid. Ini valid. Ini valid. Selanjutnya ini valid ya, teman-teman. Tuh, valid 580 valid. Ini valid. Valid. Terus ini juga valid. Selanjutnya ini valid. Valid. Valid, 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 valid. Terus ini juga 2 lagi. Valid, valid. Nah, berarti tadi teman-teman ini pertanyaan nomor 2 dan 3 ini tidak valid. Berarti bisa disimpulkan bahwa dari 22 pertanyaan yang teman-teman uji atau yang telah saya uji ini, dari 22 pertanyaan ada 2 pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Karena apa? Karena R hitung kurang dari R tabel. Tuh, yang mana R tabelnya 0,444. Gitu, teman-teman. Yang mana kevalidan sebuah kuesioner setelah diuji validitas yaitu R hitung harus lebih besar dari R tabel. Begitu ya, teman-teman. Mudah kan untuk uji validitas ini? Teman-teman bisa dicoba di rumah ya. Untuk itu mungkin sekian dari saya, bagaimana caranya untuk melakukan uji validitas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Jangan lupa di subscribe untuk saya lebih semangat mengupload video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.